اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على نور الأنوار وسيد الأنوار وتجلى كل غيرات صاحب الرسالة سيدنا محمد الأفضل وآله الأفضل وصحبه الأخيار آمين يا الله. وعلينا من الله. اللهم صل على وتقدم ظهرنا بالغلاء العظيم وسبحانه من جلال الله. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. وصلى الله على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. هدية منا ورسولا ورحمة منا ورحمة ناشلا ورحمة اللهم صل وسلم عليه. والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. إياك نعبد وإياك Amin amin ya Allah ya Rabbal Alamin wa ya mujib as-sa'ilin istajib du'ana ya Allah istajib du'ana ya Allah istajib du'ana ya Allah qabul. Selanjutnya mari sama kita dengarkan tausiah berkenaan dengan urusan kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala yang diistilahkan dengan mati dan kematian. Insyaallah akan disampaikan oleh guru kita Al-Mukarram Al-Habib Ahmad bin Muhdar Al-Abbas. Kepadanya dipersilakan dengan segala hormat.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد. اللهم صل وسلم عليه. باب الرحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Yang sama-sama kita muliakan, kita hormati segenap para alim ulama, para asatid, para orang tua, para tokoh masyarakat, para sepuh demi sepuh, para aparatur pemerintah yang mohon maaf beribu maaf. Al-Faqir tidak bisa sebut satu persatu namanya, teriring doa insyaallah mereka semua para orang tua kita, guru-guru kita, para ulama kita semoga diberikan panjang umur, sehatul afiyah, diberikan keberkahan dunia wal akhirah. Insyaallah kita mendapatkan keberkahan dari ilmunya fi din wal dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa kehadiran kita di tempat ini adalah untuk mengenang 40 hari daripada almarhum al-maghfurlah Abdul Muhyi bin Munir yang telah wafat 40 hari yang lalu. Dan kita kumpul di tempat ini, kita mendoakan almarhum semoga Allah ampuni segala dosa-dosanya, Allah maafkan segala kesalahannya, dan Allah tempatkan di dalam kuburnya raudhah min riyadil jannah, dan Allah jadikan nanti di akhirat mendapatkan syafaat dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, almarhum dari anak semuanya, keluarga besarnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan panjang umur, sehatul afiyah, diberikan keberkahan dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita kesempatan di malam hari ini dengan acara 40 hari mengenang almarhum. Kita kumpul di tempat ini yang tadi sudah kita lakukan berbagai macam amalan ibadah kita, dari zikir, tahlil, tahmid, sekaligus kita doa dan kita berselawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hakikatnya doa ini yang memang kita kirimkan untuk almarhum maupun almarhumah yang tadi barusan disebut namanya satu persatu, tapi kembalinya semua juga kepada diri kita semua. Setiap doa yang kita berikan kepada kaum muslimin muslimat juga kita dapat bagian daripada doa tersebut, karena doa tersebut akan menjadi penyelamat kita nanti di akhirat kelak. Seperti halnya almarhum yang kita adakan 40 hari ini, beliau sudah tidak ada di alam dunia. Beliau sudah tidak ada di lingkungan kita, di daerah kita. Beliau sudah kembali ke rahmatullah. Beliau sudah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembalinya beliau adalah bagian daripada sunatullah yang Allah ciptakan manusia di alam dunia ini. Allah sampaikan di dalam Al-Quranul Karim, Allah berfirman,
kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernafas, yang bernyawa, siapapun dia, laki maupun perempuan, tumbuhan maupun binatang, apapun yang bernafas, mereka akan merasakan yang namanya dha'iqatul maut, merasakan, menyicipi daripada yang namanya kematian. Kita semua ini bernafas dan kita semua ini akan merasakan yang namanya kematian. Malam hari ini kita doakan almarhum, bisa jadi nanti kita juga akan didoakan oleh orang kerabat kita sekitar kita dari apa yang telah kita selesai di dalam alam dunia ini. Dunia ini tidak selama-lamanya. Dunia ini juga ada batasannya, kita juga ada batasannya. Walikulli ummatin ajal. Setiap umat, setiap individu kita memiliki batasan waktu di alam dunia ini. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau sudah datang yang namanya ajal. Apa itu ajal? Batasan waktu kita di alam dunia. Kita kalau ngontrak di rumah, ini ada batasannya. Ente masuk tanggal 1, bulan 1, keluar juga tanggal 1. Batasannya. Kalau mau perpanjang bisa. Ini di dunia. Tapi kalau di urusan kita kepada hamba Allah yang hidup di alam dunia ini, udah nggak ada kita perpanjang kontrak kita. Fa idza jaa ajaluhum, kalau udah datang ajalnya, la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Tidak akan ditunda. Sesaat pun tidak akan ditunda. Atau dimajukan. Ditunda mungkin, tapi kalau dimajuin gimana modelnya? Modelnya kayak gitu nih, pengennya sekarang aja dah meninggal. Ini kira-kira kalau kita meninggal dalam keadaan gini, cakep nggak meninggal kita? Cakep nggak? Pengen nggak? Siapa yang pengen? Kita mah kalau dalam keadaan begini pengen aja, Habib. Enak kita lagi zikir, toto meninggal dunia. Bagus nggak? Bagus. Cuman nggak ada yang kepengen. Inilah kita hidup di alam dunia ini. Kita ini tidak ada sesuai dengan keinginan kita. Semua adalah aturannya Allah. Semua adalah kehendaknya Allah. Semua udah ditentukan oleh Allah. Kita cuman hanya beribadah, mencari daripada ridhonya Allah. Untuk kita selamat nanti di akhirat. Ini kita kehidupan dunia. Makanya pengajian semacam ini, tahlil udah 40 hari, nanti ada haul 1 tahun. Kita dari mulai wafatnya almarhum ada tahlil 1, 2, 3 sampai 7 hari. Ada yang bikin sampai 15 hari, ada yang sampai 40 hari, ada nanti bikin haul. Untuk apa? Memang almarhum didoakan. Almarhum mendapatkan keuntungan dari acara semacam ini. Kita juga mendapatkan keuntungan. Apa keuntungan bagi kita? Kafal bil mauti wa'idhah. Cukup bahwa kematian ini adalah pelajaran yang paling berharga. Ajalnya nyampe udah tuh mic. Ajalnya habis. Iya. Tenang. Ajalnya mic. Saah. Habis tiga sedikit pun. Mic aja ada ajalnya katanya. Ya, kalau udah mati ganti. Ya. Panjang. Mic masih bisa kita atur, cuman kalau kita udah nggak bisa kita atur lagi. Kalau sudah meninggal dunia habis. Makanya bagi kita nih yang hadir di tempat ini udah pelajaran yang terbesar bagi diri kita. Ini kehadiran kita dapat ilmu, bukan dengan mau'izah aja, tapi dengan hadirnya duduk kita di tempat ini kita sudah dapat ilmu yang besar, pelajaran yang terbesar. Yaitu apa? Semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini harus kita sadarin, hadirin. Harus kita renungkan.
Jangan selama ini kita cuma mikirin dunia dan dunia terus. Kita mikirin besok makan apa, kita mikirin apa yang kita dapetin buat besok. Dunia yang kita cari, yang kita kejar 24 jam tidak ada henti-hentinya. Ini semua akan berakhir. Cuman apa? Yang akan kembali kita kepada Allah, kita hanya membawa amalan kita. Kita akan diminta pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Hari yang nanti Allah tidak akan berbicarakan, tidak akan berkata, mulut-mulut kita sudah tidak akan berbicara. Nakhtimu ala afwahihim. Apa yang berbicara? Wa tukallimuna aydihim. Yang akan berbicara tangan kita. Wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Dan akan bersaksi kaki kita atas apa yang dilakukan di alam dunia. Ini yang akan menjadi saksi kita. Hadirnya kita di sini, ini yang akan memberatkan catatan daripada amalan ibadah kita kepada Allah. Makanya manusia itu jangan pernah berhenti untuk ibadah. Manusia itu jangan pernah bosan di dalam beribadah. Manusia itu jangan pernah menghitung-hitung di dalam ibadah kita. Kadang-kadang kita ngitung-ngitung dulu ibadah. Udah sholat, nggak mau sholat lagi. Kan tadi udah sholat. Ada qobliyah, ada ba'diyah. Kita hitung-hitungan. Udah udah sholat fardu, udah cukup. Nggak usah pakai ba'diyah lagi. Udah ngaji hari Senin, nggak mau lagi ngaji hari Selasa. Karena apa? Udah Senin, udah cukup. Kalau kebanyakan katanya gumuh. Kebanyakan ngaji juga enggak. Inilah salah kita. Justru kita makin ingin banyak beramal saleh. Kita harus memperbanyak amalan-amalan ibadah kita yang akan menyelamatkan kita nanti. Bukan harta kita. Bukan anak-anak kita. Yang mana nanti di hadapan Allah kita akan menghadap kepada Allah dengan hati yang selamat. Hati yang yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari yang nanti kita akan menghadap kepada Allah, nggak akan bermanfaat harta kita, anak-anak kita. Anak-anak kita yang semua yang kita lagi cintain, harta kita yang kita elap semuanya. Motor nggak boleh kotor dikit kita elap. Kita sayang banget sama motor kita. Rumah kita yang bocor sedikit langsung kita renovasi. Anak yang kita perhatikan makannya setiap hari, tapi semua itu akan kita tinggalkan. Yang kita akan menghadap kepada Allah, yang akan sukses nanti hadapan Allah, yaitu dengan hati yang selamat, hati yang terbebaskan daripada ketamakan dunia, hati yang jauh daripada urusan dunia. Makanya yuk, kita nih yang masih hidup, kita masih diberikan jatah terus setiap hari, setiap saat. Yang kita tidak tahu nih kapan kita kembali kepada Allah. Betul apa enggak? Ada yang tahu kita kapan meninggal dunia? Tidak ada. Besok kita rencana, saya mah besok mau ketemu fulan. Saya besok ada ketemuan, ada bisnis ini, ada urusan ini, ada itu. Semua kita planning kita sudah kita rencanakan. Tapi semua itu tidak akan ada yang pasti. Betul apa kagak? Nggak ada yang pasti. Jangankan besok, entar malam jam 12 kita mau ngapain belum tentu terlaksana. Nggak ada yang pasti. Yang pasti cuman al-maut, kematian. Makanya Allah berfirman, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Beribadahlah engkau terus kepada Allah sampai datangnya namanya al-yakin. Kenapa disebut al-yakin? Karena al-yakin itu adalah al-maut. Yang yakin, yang pasti hanya mati. Kematian yang pasti. Semua tidak akan pasti. Makanya yuk kita persiapkan sesuatu yang pasti, kita akan kembali kepada Allah. Dan kematian itu tidak identik dengan tua. Wah Habib, kemarin yang meninggal orang tua. Kita mah masih muda, seger.
nggak ngejamin, nggak mesti tua. Yang muda meninggal ada nggak? Banyak. Yang lagi sehat, seger meninggal ada nggak? Ada. Kadang-kadang di rumah yang sakit parah nggak meninggal. Yang meninggal, yang seger masih muda udah meninggal duluan. Yang sakit parah masih Allah berikan panjang umur. Artinya apa di sini? Tidak menjadi menjadi seperti biasanya orang itu kalau meninggal itu udah tua dalam keadaan sakit. Enggak. Kita semua yang masih sehat, yuk tetap kita pikirkan gimana kita nanti kembali kepada Allah. Tetap kita pikirkan bagaimana nanti kita kembali kepada Allah dalam keadaan apa kita. Kita semua pengen husnul khatimah. Amin. Kita semua pengen akhir kita dalam keadaan baik. Makanya bagaimana cara kita? Yuk, jangan pernah kita menunda-nunda amal saleh. Syekh Abu Bakar bin Salim mengatakan, la turaji fi'la salati ila gadan, la ala gadan yati wa anta fil ahdi. Jangan engkau menunda-nunda amal saleh hingga esok hari. Ini ingat nih. Ini bawa pulang. Ini pegangan buat diri kita. Jangan pernah menunda-nunda amal saleh hingga esok hari. Jangankan esok, entar aja jangan. Kita punya kesempatan untuk beramal soleh, lakukan. Ya sakit-sakit dikit mah jalanin dah. Pusing-pusing sedikit lakuin udah. Yang penting melakukan amalan soleh. Jalanin, jangan kita tunda-tunda. Ntar mah, gue mah kalau mau ngaji, kalau agar badan gue lagi enak-enakan, nggak bakal enak tuh badan. Nunggu enak. Ntar mah kalau gue ngaji mah, kalau bisnis gue tuh, kalau tanah gue laku, gue baru mau ngaji, baru mau sedekah, nggak bakal dapet. Jangan nunggu kayak gitu. Kita mau beramal soleh, apa yang kita diberikan oleh Allah, lakukan, kerjakan. Apalagi kita tahu, oh kita bisa nih, misalkan ada musola, ada masjid, ada majlis taklim dekat rumah kita, ada ngaji, datang. Jangan kita nunggu ngaji, maunya di ngajiin. Apa di ngajiin? Udah mati. Kagak pernah ngaji, akhirnya di ngajiin. Jangan pernah nunda-nunda. La'ala ghadan ya'ti wa anta fil ahdi. Takutnya esok itu udah datang, udah lagi tidak lagi beramal kita. Wa anta fil ahdi. Engkau ada di liang lahatnya Allah Subhanahu wa taala. Engkau sudah meninggal dunia, baru nyesel kita. Sekarang mah nggak nyesel. Ente kagak ngaji Al-Quran, kagak nyesel. Sekarang, karena kita masih di dunia. Nanti kalau kita sudah meninggal dunia, nyesel kita. Penghuni surga aja ada nyeselnya. Penghuni surga udah masuk surga masih nyesel. Apa nyeselnya? Waktu di dunia, sesaat dia pernah meninggalkan zikir kepada Allah, dia nyesel. Padahal udah masuk surga. Nyeselnya nanti. Sekarang mah kagak nyesel. Makanya disadarkan. Ini luar biasa. Ulama-ulama kita, guru-guru kita, orang-orang soleh kita dari dulu ngajarin nih adanya kayak gini tahlil. Biar kita ingatnya namanya mati. Anda akan kembali kepada Allah. Jangan sampai nyesel kembali kepada Allah tapi tidak bawa apapun. Jangan sampai kita nyesel kembali kepada Allah tapi kita catatan amalan kita semua buruk. Catatan amalan kita tidak ada membawa kebaikan di dalam kehidupan kita nanti di akhirat. Jangan sampai begitu. Makanya ada acara sebegini biar kita ingat. Kadang-kadang kita lupa. Ngojek 24 jam. Nggak balik-balik pulang ke rumah. Tidur di jalanan. Dipikir gara-gara ngojek hidupnya akan tentram. Maaf. Anda nyari rezeki tidak dilarang di dalam agama. Anda silakan cari rezeki yang halal. Anda silakan bekerja, tapi ingat, Anda ini adalah hambanya Allah. Anda ini akan kembali kepada Allah. Ingat itu semua adalah diberi oleh Allah. Dari ujung pala Anda dan sampai ujung kaki Anda, semua pemberian Allah. Ingat itu akan diminta pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Maka jangan sampai kita lupa. Makanya enak kalau udah duduk di sini. Ingatnya ingat apa? Ingat mati.
Kalau udah ingat mati, nggak nafsu kita ngapa-ngapain. Dikasih makanan enak juga nggak demen nih. Nggak mau kita, karena udah ingat mati. Ya Allah, mungkin besok, mungkin entar kali nih saya mati. Kalau udah ingat mati, udah yang dipikirkan apa? Bagaimana dia beramal soleh. Makanya kita pengen mati kita husnul khotimah. Mati kita nih, wafat kita, akhir kita dalam keadaan husnul khotimah, dalam keadaan beribadah. Pengen nggak begitu? Pengen nggak? Lagi zikir meninggal dunia. Kita kemarin lihat video, ada imam lagi sholat, mati meninggal dunia. Lagi sholat, nikmat. Apa bisa kita atur? Nggak bisa. Ente mau setting gimana? Ente di dunia, ente bisa atur orang. Mau urusan dunia di sini yang penting ada duit. Rapi semua, urusan lancar di dunia. Tapi kalau urusan akhirat nggak bisa, kita mesogok siapa? Malaikat Israel, ente mesogok. Coba atur saya biar saya meninggal dalam keadaan sujud, nggak bisa kita atur. Cuman amalan kita yang akan membuat kita nanti seperti apa, dalam keadaan apa kita meninggal dunia. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan. Kita tidak akan tahu di mana tempat kita akan meninggal dunia. Kita tidak akan tahu apa yang kita akan lakukan besok. Makanya yuk, insyaallah mudah-mudahan dengan acara tahlil yang semacam ini, mudah-mudahan Allah berikan kepada kita taufik dan hidayah. Allah memberikan kepada kita kekuatan istiqamah. Dan kita mohon kepada Allah, ya Allah, mudah-mudahan tidak bangun di tempat ini melainkan kami telah menjadi hamba-hamba yang terus ingin senantiasa istiqamah di jalan-Mu, ya Allah. Agar kami semua diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Dan kita doakan almarhum yang meninggal dunia, yang kita ada acara 40 hari pada hari ini, ya Rabb. Mudah-mudahan almarhum Allah ampuni dosa-dosanya. Allah maafkan kesalahannya. Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Dan anak-anaknya semua, keturunannya dijadikan turunan yang salihin dan salihah. Dan kita semua dijadikan keluarga keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Ya Allah, akhirkan ajal kami, akhirkan ucapan kami di akhir ajal kami dalam menyebut kalimat tauhid la ilaha illallah, alaiha nahya wa alaiha namut wa alaiha nub'ath insyaallah ta'ala minal aminin. Allahumma jama'na jam'al marhuma wa tafarraqan min ba'di tafarraqan ma'suma wa la taj'al minna wa la ma'ana saqiyan wa la mahruma birahmatika ya arhamar rahimin, birahmatika ya arhamar rahimin, birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebih saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.